وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jamaah haji Masjid Salman Al-Farisi, rahimani Allah wa iyyakum, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya yang banyak sekali. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistimewahan dalam ketaatan kepadanya, sehingga menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali mengkaji ilmu Islam, menambah wawasan ilmu agama kita, bertolak ilmi yang merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu ini merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, pertolongannya kepada kita, hidayah, petunjuknya kepada kita, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah cuma kepada Rasulullah Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hari. Kaum muslimin rahimahumullah, kita akan kembali mengkaji tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, di mana dosa besar yang akan kita bahas, dan ini seakan-akan dosa yang dianggap lumrah di zaman sekarang ini, padahal pada hakikatnya dia merupakan dosa besar. Ya, nanti akan disebutkan tentang dalil-dalilnya bahwa dia termasuk dosa besar. Itu apa? Dosa al-ghibah, ya, atau al-ghaibah, dosa ghibah, dosa memuji orang lain. Baik, kita bisa melihat kaum muslimin rahimahumullah di zaman sekarang, dosa ghibah ini seakan-akan menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali contoh-contoh yang dipamerkan media massa, televisi, internet, YouTube misalkan, ya, atau media sosial. Ini begitu mudah sekali, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana cara menggibahi orang lain, cara membenci orang lain. Karena saking sering ditampilkan hal tersebut, sehingga tadinya dianggap sesuatu yang tabu, ya, dianggap sesuatu yang menjijikkan, dianggap sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena saking seringnya kita menemukan hal tersebut, saking biasanya menemukan hal tersebut, jadi dianggap satu hal yang lumrah. Jadi biasa menampilkan sehingga menjadi kebiasaan. Maka tidak heran kita bisa melihat banyak sekali, misalkan halakoh-halakoh, ya, dalam tanda kutip halakoh-halakoh merumpi, kumpulan-kumpulan menggosip, seakan-akan mereka asik sekali membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, tidak merasa risih lagi. Karena tadi sekali lagi adanya pembiasaan, apalagi yang ditampilkan di televisi, misalkan artis-artis
orang-orang yang seakan-akan pantas untuk digunjingkan, dibicarakan masalah rumah tangganya, masalah kehidupan pribadinya, ya, atau bahkan masalah perselingkuhannya seperti itu. Ini satu hal yang sungguh miris sekali di tengah-tengah masyarakat ini. Asyik dengan hal-hal yang dirasa menjijikan seperti itu, ya. Hal-hal yang tidak enak dibicarakan. Nah, kalau muslimin rahimahumullah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari apa itu ghibah, apa itu memuji yang menurut syariat Islam sehingga dia dilarang dalam agama Islam ini. Kita bisa melihat definisi yang paling terbaik adalah definisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi masalah ghibah pun ini tidak terdapatkan. Jadi betul-betul syariat Islam ini sudah menjelaskan segala hal ada dalam masalah ghibah. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, agar mudah menghibah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang apa arti dari ghibah. Maka Rasulullah SAW menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, yang dimaksud dengan ghibah itu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Jika dia mendengar. Jadi dari kalimat ghibah itu sendiri ya, kita bisa melihat ghaibah, orangnya tidak ada di hadapan. Artinya yang dibicarakan itu apa? Tidak ada di hadapan orang tersebut. Ya, ghaib, jauh dari halakoh atau dari kumpulan orang-orang yang menghibah tersebut. Nah, ini kebiasaan. Makanya disebutkan ghibah, ya, orangnya tidak ada di tempat. Jadi yang dibicarakannya tidak. Yang jika orang yang dibicarakan tersebut mendengar pembicaraan tersebut yang tentangnya, maka pasti dia tidak menyukai. Dia akan marah, dia akan benci dengan perbuatan tersebut, membicarakan aib atau keburukan dari orang tersebut. Nah ini, jadi kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudara sesuatu yang dibencinya jika dia mendengar hal tersebut. Fakila, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana pendapat Anda jika yang dibicarakan itu memang ada pada saudara itu, ya? Bagaimana? Jika dibicarakan adalah betul ada, memang nyata, ya, sesuai realita, sesuai fakta. Bagaimana menurut pendapat Anda? Qala in kana fi ma taqul faqad dabdab. Kata Nabi SAW, kalau memang benar sebagaimana yang kalian sebutkan, kalian bicarakan, maka sungguh kalian telah menghibahnya. Jadi meskipun sesuai fakta, tapi kalau yang dibicarakan adalah aib saudara kita, keburukan, sesuatu yang kalau dia mendengarnya pasti benci, maka sungguh engkau telah menghibahnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan perkataannya, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahanta. Tapi kalau apa yang kalian bicarakan itu tidak ada pada saudara kalian, maka sungguh kalian telah berdusta atasnya. Kalian telah memfitnahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sesuai fakta yang kita bicarakan, maka sungguh kita telah menghibah. Tapi kalau tidak sesuai fakta, hanya mereka-reka, hanya menebak-nebak saja, maka sungguh kita telah berdusta, telah
dahsyat dibanding dari menggibah. Baik, nah ini definisi yang disebutkan langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, menyebutkan keburukan saudaramu yang jika saudara itu mendengar pembicaraanmu maka pasti dia akan membenci. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, senada dengan definisi dari Rasulullah SAW juga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pun sama. Ketika ditanya tentang ghibah, maka beliau berkata, al-ghibah at-tadhkuru min akhika ma ta'lamu fi wa idza qulta ma laysa fi fadaka mu'ta. Kata Ibnu Mas'ud, ghibah adalah kau menyebutkan apa yang kau ketahui pada saudara, jadi keburukan. Dan jika kau mengatakan apa yang tidak ada pada saudaramu, berarti itu adalah bentuk apa? Kedustaan kita kepada saudara sendiri. Baik, ini definisi yang paling lengkap, jadi terkadang paling bisa dicerna oleh kita. Membicarakan aib saudara kita, yang kalau dia mendengarnya dia pasti akan membencinya. Ya, makanya kalau kita menghibah kadang melihat kiri kanan dulu, betul kan? Lihat kiri kanan dulu, takut ada orangnya. Karena kalau dia mendengar pasti membenci. Seperti itu. Ya, goib, orang yang bicarakannya goib, tidak ada di tempat. Nah, begitu lumrah sekali hal ini. Bahkan bukan hanya orang biasa, bukan hanya kalangan masyarakat awam saja. Penyakit ini pun menimpa orang-orang yang mungkin dikatakan berilmu, ya, para dai, orang-orang yang sedang menuntut ilmu syar'i, atau bahkan para ulama. Kadang terjangkit penyakit ghibah ini tidak tahan. Ya, nanti akan disebutkan tentang alasan-alasan kenapa orang melakukan ghibah. Ya, jelas ini adalah perbuatan yang mesti kita jauhi sebagai seorang muslim. Ya, kita wajib menjauhi perbuatan buruk seperti ini. Itu adalah suka mengunci keburukan orang lain. Baik, kita akan lihat di sini disebutkan tentang hakikat dari ghibah. Bagaimana bentuk ghibah ini? Ya, apa yang disebutkan kepada saudara kita sehingga ini tercela? Maka dikatakan di sini, ghibah adalah membicarakan orang lain tentang hal yang tidak disenangi oleh saudara kita jika dia mengetahui baik kekurangan pada nasab, misalnya keturunan, ya, dari keturunan orang yang buruk, ya, dari keturunan orang yang miskin, dari keturunan orang yang seperti ini, seperti itu. Kadang digibahi karena sebab apa? Keturunannya tidak baik, misalnya seperti itu. Atau karena tabiatnya seperti ini, misalkan suka pemarah, ya, suka ini, suka itu, tentang tabiat. Atau misalkan kekurangan anggota badannya seperti itu. Atau tentang masalah pakaiannya yang dipakai seperti itu. Dia sering memakai pakaian yang begini dan begitu, ya. Atau rumahnya, atau istri anaknya, bahkan kata para ulama sampai pembantunya pun, ya, dibicarakan seperti ini. Ini termasuk bagian dari apa? Agamanya, tentang kesehariannya seperti ini. Atau tadi tentang fisiknya, misalkan pendek, tinggi, hitam, ya, atau apapun. Semua keburukan atau segala hal yang jika saudara kita mendengarnya pasti dia akan membenci, yang tidak suka dengan hal-hal tersebut. Atau tadi masalah agama, dia disebutkan seorang fasik, pembohong, padahal tidak, misalnya. Atau memang seperti itu, namun hanya kehilafannya, hanya satu kali dia lakukan, namun apa? Terus mungkin dibicarakan, yang setiap majelis di pos ya, atau setiap pertemuan, ketika bertemu dengan seorang terus membicarakan ini satu kesalahan yang tidak pernah sebelumnya dia lakukan, tidak sering atau sebelumnya tidak dikenal seperti itu. Nah, tetapi mungkin satu kesalahan. Nah, ini tidak boleh, ya, mungkin tentang apapun yang ada pada saudara kita, ya, satu
yang dia tidak biasa melakukannya, maka tidak boleh kita membicarakannya dengan orang lain. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, dikatakan di sini hakikat ghibah bukan hanya dengan lisan saja. Boleh jadi seseorang melakukan ghibah dengan perbuatan, ya, menirukan misalkan cara berjalan orang, atau dengan apa? Dengan lirikan mata, tuh si fulan misalkan ketika dia lewatnya, dia melirik mata kepada kawan-kawannya, itu si fulan, artinya mengisyaratkan bahwa si fulan ini orang yang tercela atau orang yang telah melakukan keburukan seperti ini, hanya dengan picikan mata, dengan lirikan mata, ya, atau misalkan dengan mengolok-oloknya, ya, atau dengan mengejek atau dengan menertawakannya, ya, menertawakan di belakang, seperti itu. Jadi apapun bentuk yang dia merendahkan orang lain, ya, ingin menunjukkan keburukan orang lain kepada teman-temannya, maka ini termasuk bagian dari apa? Dari ghibah, seperti itu. Baik, sekali lagi, ghibah merupakan sesuatu yang haram, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Lalu ada dalil yang menyatakan bahwa ghibah ini sesuatu yang haram. Kita bisa melihat dari Al-Quran, hadis, dan ijma, ini begitu banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran tentang haramnya ghibah. Demikian Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang haramnya ghibah. Demikian ijma para ulama telah menyebutkan tentang kesepakatan para ulama kaum muslimin bahkan tentang haramnya ghibah. Yang pertama dalam Al-Quran kita bisa lihat, salah satunya yaitu yang jelas di surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka buruk. Ya, suka berprasangka tidak baik kepada saudara kita. Kadang kita tahu mendapati misalkan saudara kita beda dengan kemarin, maka kadang yang diutamakan oleh kita prasangka. Misalkan kita ketemu dengan seorang, lalu kita mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salam tersebut, maka kata para ulama jangan mengedepankan suudzon, ya, prasangka buruk, tapi yang harus dikedepankan adalah husnul, ya, prasangka baik. Jadi kita mencari alasan-alasan baik untuk saudara kita yang kita anggap kok beda dibanding kemarin. Misalkan mungkin, ya, dia sedang sariawan, atau mungkin dia sedang sakit ini, ya, atau mungkin dia sedang punya masalah sehingga dia tidak fokus. Ketika ada yang mengucapkan salam, dia tidak menjawab salam karena tidak fokus. Kadang ada seperti itu, ya. Apalagi misalkan di akhir bulan, ya, kadang banyak orang yang tidak fokus, betul kan? Belum gajian, misalkan kepikiran tanggungan ini, tanggungan itu. Karena ketika diucapkan salam dia nggak fokus, ya, disapa misalkan nggak fokus, ngaleo saja. Karena banyak pikiran, banyak hal-hal yang dipikirkan di otaknya seperti itu. Maka kita perlu cari-cari alasan seperti itu. Jangan apa? Jangan langsung menganggap bahwa si fulan ini akhlaknya buruk. Misalkan langsung menganggap seperti itu, si fulan gak beradab, misalkan gak tahu ilmu, gak tahu ini, gak tahu itu, seperti itu, ya. Jangan. Terhadap seorang muslim yang tidak biasa melakukan keburukan, ya, atau tidak dikenal sebagai pelaku maksiat, maka kita harus berhusnuzon kepadanya ketika dia melakukan kesalahan yang tidak biasa dilakukan. Inna ba'dadh-dhanni itsm.
Karena sebagian prasangka itu mengandung dosa, yaitu prasangka buruk. Kalau kita suka mendahulukan prasangka buruk kepada saudara sama muslim, maka ini akan mendatangkan dosa. Wala tajassasu, jangan kalian suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan, bukan kewajiban atau bukan tugas kita mencari-cari celah agar kita tahu apa kesalahan orang tersebut. Bukan, ya, bukan tugas kita seperti itu. Tidak ada ya, hal yang mengharuskan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yatarfa'u, dan jangan kalian saling menguji di antara kalian. Jangan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saling menguji, membicarakan aib saudara kita, tidak boleh. Karena apa? Dikatakan di ayat ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritu. Apakah salah seorang di antara kalian suka ya jika memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Tentu dia akan merasa jijik. Artinya para ulama sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana kalian membenci dalam realitanya untuk memakan bangkai, kita kan tidak mau makan bangkai betul, maka kalian pun harus merasa benci ya untuk melakukan apa? Ghibah. Jadi ketika mau menghibah, ingat ini seperti memakan bangkai saudara kita. Gak mau kan kita makan bangkai, maka jauhi. Seperti itu ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukakah kalian ya memakan bangkai atau daging ya bangkai saudara sekalian sendiri? Tentu tidak suka. Tentu kita akan merasa jijik melakukan hal tersebut. Maka kata Allah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Artinya orang yang suka menghibah, ketika dia bertobat kepada Allah dari perbuatan ghibah, Allah akan mengampuni, Allah akan menerima taubat. Seperti itu ya, karena memang perbuatan ghibah ini adalah perbuatan yang menjangkiti hampir seluruh lapisan ya, dari masyarakat yang awam, yang jahil, sampai orang-orang yang berilmu pun tidak lepas dari yang namanya dosa ghibah ini. Seperti itu. Makanya disebutkan di dalam ayat ini, Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, maka bertobatlah kepada Allah dari perbuatan tersebut. Karena memang kita sebagai seorang manusia yang kaum muslimin rahimahullah tidak akan terlepas dari yang namanya apa? Perbuatan dosa, kesalahan, termasuk apa? Ghibah. Ya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti berbuat dosa. Jadi sebagai para nabi dan rasul, siapapun kita pasti pernah harus melakukan dosa. Ya, wa khairul khata'in at-tawwab, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Taubat. Kita melakukan ghibah, segera bertobat, bertakwa kepada Allah, takut akan siksa dan ancaman Allah, dan ingat Allah Maha penerima taubat. Allah suka dengan hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah. Senang. Dan Allah benci kepada mereka yang merasa diri suci, merasa diri tidak mungkin ya mereka bahasanya berdosa dan sebagainya. Padahal mereka adalah manusia biasa yang senantiasa melakukan dosa. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 12 jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita umat Islam melakukan ghibah, memuji, membicarakan aib, ya, membicarakan kekurangan, keburukan saudara kita yang mereka tidak biasa melakukan perbuatan buruk, atau yang mereka memang tidak bisa berubah. Misalkan kalau memang fisik mereka sudah seperti itu, ya, Allah sudah takdir
takdirkan seperti itu, ya udah, jangan diperlu dengan kita paham kuncinya, ya, dengan isinya yang kurang sebagainya, semakin buruk lagi. Nah, dari kaum muslimin rahimahumullah, kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak juga disebutkan. Salah satunya hadis Ahmad, ya, dan hikmahnya disebutkan dari Abu Bakar, dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kubur yang penghuninya sedang disiksa. Ini banyak riwayat tentang hadis ini. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kedua penghuni tersebut, penghuni kubur tersebut yang sedang disiksa ini, bukan karena dosa yang dianggap besar menurut keumuman manusia. Kan kalau kita katakan ketika mendengar zina, seolah-olah dosa luar biasa, atau membunuh, wah ini kan dosa sangat luar biasa sekali, dahsyat sekali. Jadi mereka disiksa karena dosa mereka anggap sepele, menurut mereka lumrah, menurut mereka, padahal ini adalah dosa besar. Itu apa? Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yu'adzabani illa fil bauli wal ghibah. Keduanya disiksa karena masalah kencing dan juga karena masalah ghibah. Dalam riwayat yang lain karena namimah, suka mengadu domba. Jadi dalam riwayat ini karena ghibah, suka memuji aib atau kekurangan orang lain, maka dia akan mendapatkan apa? Siksa dalam kubur, siksa yang dahsyat sekali karena masalah ghibah dan juga karena masalah kencing. Apa maksud masalah kencing? Suka ya tidak memperhatikan ketika kencing, tidak memperhatikan cipratan air kencing yang terkena celana, terkena kaki misalnya. Lalu apa? Dia sholat dalam kondisi seperti itu, masih ada cipratan air kencing yang di pakaiannya atau di kakinya. Atau ketika dia kencing tidak suka cebok, ya langsung saja kencing dan langsung menutup celana. Misalkan seperti itu banyak ya orang-orang yang tidak kuat, misalkan di mana stasiun atau di terminal. Biasanya kita kadang kalau ke terminal di beberapa tempat ini pinggir-pinggir jalan bau pesing ya, karena mungkin orang gak kuat di bis udah berapa jam perjalanan, ya setelah turun langsung diungkapkan di pinggir jalan seperti itu. Tidak cebok, tidak menutup dirinya dari pandangan orang, ya, tidak memperhatikan cipratan air kencing ke pakaian atau badannya. Nah ini yang menyebabkan dia disiksa di dalam kubur. Makanya ya senantiasa menjaga adab-adab ketika hatta dalam buang air kencing, dalam kencing seperti itu. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, dalam hadis riwayat Abu Dawud pun disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, hasbuka min Safiyati kada wa kada. Jadi Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa Sofia itu untukmu demikian dan demikian. Maka perawi hadis mengatakan maksudnya Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek, ya. Jadi menyebutkan aib berupa kekurangan, jadi pada tubuh pendek kurang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahri lamazajastu. Engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat tersebut dicampur dengan air laut, bayangkan air laut, ya, yang sangat luas yang karena ujungnya ini seakan-akan tidak ada dalam pandangan kita. Nah, perkataan ghibah ini hanya menyebutkan Sofia itu orang yang pendek. Ini kalimat kalau dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu akan tercemari semua. Kalau di zaman sekarang mungkin limbah ya. Jadi kalau limbah ke air laut itu jangan tercemar laut. Nah, perkataan ghibah
Dia menyebutkan aib atau menggunakan orang lain, sementara orang yang dibicarakan tidak ada di hadapan, maka ini akan menyebabkan air laut ini tercemar semua. Ini menunjukkan dahsyatnya dosa ghibah, ya, sampai-sampai membuat sesuatu yang tidak mungkin tercemari bisa tercemar hanya dengan perkataan ghibah tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW telah mengingatkan kaum muslimin, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha. Ini sebenarnya ada yang kurang. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah-darah kalian haram. Apa maksud haram? Haram ditumpahkan tanpa hak. Ya, tidak boleh ujung-ujung kita memukul orang tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, atau membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. Wa amwalakum haram, harta-harta kalian pun haram dirampas tanpa hak. Yang tiba-tiba mengambil, merampas atau mencuri dan sebagainya, ini haram dilakukan oleh kita sesama muslim. Tidak boleh. Wa amwalakum pun demikian, kehormatan kalian haram dicemarkan, ya, haram diganggu, dicemarkan, difitnah, dijadikan buruk, ya, kehormatan itu. Jauh seperti haramnya hari itu di haji badan. Bisa itu ada di bulan ini, di bulan haram, tiba di ada di tanah haram, ya, di Mekah seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa sampai hari kiamat kita dilarang, ya, mencemarkan nama baik orang, membicarakan aib orang, menjadikan buruk orang karena sebab pembicaraan kita. Tidak boleh, ya. Haram hukumnya sampai hari kiamat. Bahkan yang lebih dari kaum muslimin rahimahullah, disebutkan dalam hadis riwayat ini, Rasulullah SAW pernah naik mimbar, lalu beliau menyeru dengan lantang, wahai manusia yang masih beriman dengan lisannya, namun iman itu belum meresap dalam hatinya, jangan pernah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan melecehkan mereka, jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka, karena sungguh barang siapa yang sengaja mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan mengorek-ngorek kesalahannya. Barang siapa yang dikorek-korek kesalahannya oleh Allah, maka pasti dia akan dihinakan meskipun dia berada di dalam rumahnya. Bayangkan, ya, orang-orang yang suka mencari-cari aib, keburukan orang lain, dikorek-korek, dicari-cari, dibicarakan dengan orang lain, ya, maka Allah pun akan menyingkap aib-aibnya, akan disingkap aib-aibnya, ya, meskipun dia berada di dalam rumahnya. Bayangkan sesuatu yang biasanya melindungi dari aib, ya, dari istilahnya apa, keburukan, pandangan buruk orang lain, maka Allah akan singkap semua ini jika dia selama hidupnya ini suka membicarakan aib-aib orang lain. Ini sebutkan dalam hadis riwayat. Jadi ketika seorang mau menggibah orang lain, ingat, ya, kalau kau melakukannya, aib-aibmu pun akan ditampakkan oleh Allah kepada orang lain. Ngeri sekali, aib kita banyak. Mungkin dalam pandangan orang kita dianggapnya baik, bagus, bahkan mungkin orang soleh. Dia tidak tahu saja, ya, dosa-dosa pernah kita lakukan atau sering kita lakukan, dia tidak tahu saja. Dan kalau kita membicarakan aib orang lain, Allah akan singkap semua aib-aib ini. Ini mengerikan, mengerikan. Maka jauh, jangan pernah kita melakukan ghibah, membicarakan aib orang. Demikian kaum muslimin rahimahumullah, ijma' para ulama, ya, seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan,
ijma para ulama menegaskan bahwasanya ghibah termasuk dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Demikian Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari atau menafsirkan ayat ke-12 di surat Al-Hujurat tadi yang disebutkan, mengatakan bahwa ghibah orang menurut ijma para ulama tentunya, dan tidak dikecualikan dari ghibah kecuali yang ada kebaikan di dalamnya. Karena itu kan, jadi kita akan menyebutkan nanti kalau ada waktu bahwasanya ada perbuatan ghibah yang dibolehkan oleh syariat dengan syarat-syarat tentunya, tidak serta-merta dibolehkan. Jadi ijma kaum muslimin siapapun ulamanya, ya, zaman salaf, zaman khalaf, ya, zaman dahulu, zaman sekarang, semua sepakat tentang haramnya perbuatan ghibah, ya, bicarakan aib orang lain. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimahumullah, ghibah ini telah dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang, telah dilarang dalam hadis-hadis Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah dilarang sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi benar, gak ragu lagi tentang haramnya perbuatan apa? Ghibah, ya. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, kita akan menyebutkan faktor-faktor yang mendorong orang melakukan ghibah. Kadang-kadang tidak serta-merta orang membicarakan aib orang lain, pasti ada faktor pendorongnya, ya, ada faktor pendorongnya yang menjadikan dia melakukan apa? Ghibah, bicarakan aib orang lain. Yang pertama adalah sebagai pelampiasan amarah, emosinya, ya. Karena kadang-kadang yang kita bisa merasakan ketika kita sedang emosi, kadang ucapan ini tidak bisa dikendalikan, betul kan? Tidak bisa dikendalikan. Kata-katanya yang tadinya lembut, ya, bisa berubah menjadi kata-kata kasar, kata-kata kotor ketika kita sedang emosi, betul gak? Ya mungkin kan bisa kita rasakan dan bisa kita lihat contoh-contohnya. Seperti orang ketika marah tidak bisa mengendalikan kata-kata, sehingga kadang untuk melampiaskannya dia akhirnya membicarakan aib orang yang dia marah kepada, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ketika kita marah, ingat, ya, ada keutamaan bagi orang yang mengendalikan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 tentang tanda-tanda orang yang akan mendapatkan keberuntungan, dimasukkan dalam surga, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, siapa mereka? Ya, orang-orang yang dijanjikan masuk surga, orang-orang yang dijanjikan mendapatkan ampunan Allah, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam tersebut alladzina yunfiquna, ya, orang-orang yang menafkahkan harta di waktu lapang, di waktu sepi, dan orang-orang yang menahan amarah, wal kadhiminal ghaib, menahan amarah padahal dia mampu melampiaskan, dan apa? Wal 'afina linnas, mudah memaafkan orang lain. Jadi ketika kita mau marah, mau melampiaskan amarah ini, ingat janji Allah, ya, bagi orang yang mampu menahan amarahnya surga. Surga. Makanya ada hadis Nabi apa? La taqtu wa la jannah. Jangan marah bagi apa? Surga. Sebagai pengumuman ayat ini di surat Al-Imran ayat 133 tadi sampai 134. Jangan marah bagi surga. Ingat, ya, ketika kita mau melampiaskan amarah kita, ingat ayat dan hadis ini. Ya, jangan marah bagi surga. Maka insya Allah ini akan meredakan amarah kita, tidak menjadikan kita melampiaskannya sampai
membicarakan aib-aib saudara kita. Baik. Dalam hadis juga disebutkan dalam hadis Abu Dawud, siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, maka di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Lalu dia pun akan diberi pilihan bidadari mana yang diinginkannya, silakan dipilih. Ini hadis Abu Dawud ya, seperti itu. Jadi pertama, orang yang mampu menahan atau tidak melampiaskan amarah. Yang kedua adalah berbasa-basi biasa, basa-basi ya dengan teman, khawatir dianggapnya orang yang tidak asyik, gitu kan? Kekhawatiran dianggap tidak asyik. Atau dalam bahasa Arab itu wujuduhu ka'adami, adanya seperti tiada. Jadi dia ada di tempat, di halaqah atau di kumpulan itu, tapi seperti tidak ada, karena suka dia nggak asyik gitu. Tidak mau membicarakan tentang orang seperti itu. Nah, supaya tidak seperti itu, akhirnya dia ikut-ikutan, minimal dia mendengarkan. Wah, antusias ketika ada orang yang membicarakan aib orang lain. Ini dinamakan setanisme. Jadi dia asyik mendengarkan orang lain membicarakan aib. Lama-kelamaan dia pun menjadi setan yang berbicara. Artinya ikut membicarakan aib orang lain. Hati-hati ya. Jadi ketika kita ngobrol, ada orang tidak dianggapnya seperti orang yang tidak asyik, jangan sampai masuk ke dalam pikiran ya. Akhirnya dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah ingin meninggikan dirinya, sombong, menganggap orang lain itu rendah ya. Karena orang yang sombong seperti ini suka merendahkan orang lain. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri ya, dan merendahkan orang lain supaya orang tersebut dihinakan oleh teman-teman bicaranya tersebut. Nih, makanya disebutkan definisi sombong apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang lain salah satunya bisa dengan apa? Ini membicarakan aib orang lain dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya, supaya orang-orang yang diajak bicara tersebut menganggap dirinya mulia dan merendahkan orang yang dibicarakan. Kemudian yang paling banyak ini karena waktu luang, terlalu banyak waktu yang disia-siakannya, ya, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, malah diisi dengan apa? Dengan ngobrol, menggosip, lebih. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmatan waktu fi makathir dan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Artinya tidak menganggap ini nikmat yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, malah banyaknya dilalaikan gitu apa? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang ini malah dibuat untuk apa? Ngerumpi, kumpul-kumpul, yang bicarakan aib, berlezat-lezat, memakan bangkai saudaranya sendiri. Alhamdulillah kita seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika bercanda, hati-hati ya. Orang kan tidak sadar ketika bercanda dengan kawan-kawannya, tidak sadar dia bicarakan aib demi untuk sekedar ditertawakan. Untuk ditertawakan saja, kalau isinya dusta, ini bisa berakibat fatal. Apalagi sudah dusta tambah iba berlimpah-limpah ya, dosanya seperti itu. Makanya ketika bercanda jangan pernah kita nyerempet bicarakan aib orang lain. Hatta dalam bercanda pun ada aturannya. Kita sering mendengar hal ini ya. Salah satu aturannya yang dibicarakan dalam bercanda tersebut adalah hak kebenaran. Jadi kalau boleh kita bercanda isinya dusta, harus kebenaran dan bukan lagi membicarakan kekurangan orang lain seperti itu. Apa contoh canda isinya kebenaran? Kita bisa melihat di dalam hadisnya. Beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana candaan beliau kepada para sahabat. Ya. Pernah satu kali beliau memanggil salah seorang
ya dalam uzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga, kembali. Dia pun megang dua telinga ya. Betul ya. Dipanggilnya bercanda tapi sesuai realita. Wahai orang yang memiliki dua telinga, di sini. Seperti itu ya. Bercanda. Demikian ketika ada seorang yang ingin ikut safar dengan Rasulullah SAW, lalu meminta sebuah tunggangan di otak, ya, hewan tunggangan. Kata Rasulullah SAW, berikan dia anak unta kepada yang lainnya. Berikan dia anak unta. Lalu kata orang tersebut, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Bayangkan itu anak unta kecil ya, anak istilahnya anak unta kan kecil. Kata Nabi SAW, bukankah ya setiap unta itu memiliki itu? Artinya apa? Ya siapapun unta itu pasti statusnya anak bagi induknya. Ya, betul kan? Kita pun anak Adam misalnya, atau anak bapak kita, ya. Karena memang meskipun kalimatnya anak bukan berarti ya gambarannya kecil dan sebagainya, tapi bagi induknya unta manapun dia statusnya anak bagi induknya. Ini candaan Nabi SAW, tapi isinya apa? Hak, ya, kebenaran seperti itu. Baik. Kemudian karena hasad, ya, karena dengki biasanya akan melakukan apa? Ghibah. Ingin supaya nikmat dari saudaranya ini hilang. Tapi caranya dengan apa? Memburuk-burukkan atau menjelek-jelekan apa yang ada pada saudara tersebut, disebabkan karena hasad, ya, kedengkian dalam hati. Baik, kita akan menyebutkan tentang ghibah yang diperbolehkan. Jadi pada asalnya kata para ulama, ghibah itu dalam kondisi apapun sebetulnya haram hukumnya. Ini pada asalnya, artinya berusaha untuk menjauhi ghibah dalam kondisi apapun. Namun syariat membolehkan atau mengecualikan beberapa kondisi, ya. Ini pun dengan syarat. Kondisi yang pertama dibolehkan, yaitu ketika kita mengadukan kezaliman kepada penguasa, pejabat yang berwenang, yang bisa mengubah kezaliman tersebut, ya. Jadi nggak boleh kita mengadukan kezaliman kepada kawan-kawan kita yang mereka akan mampu merubah hal tersebut misalnya, ya. Ini tidak boleh salah tepat, akhirnya yang ada merugi, ya. Tapi kalau mengadukan kezaliman kepada pemerintah, para pejabat yang mereka mampu merubah kezaliman tersebut, maka boleh, ya, dengan syarat hanya membicarakan kezaliman itu saja. Ini udah musuh. Nah, sedikit lagi. Yang kedua adalah meminta fatwa kepada para ulama yang dengan menyebutkan bagaimana pendapat Anda bahwa suamiku begini dan begitu, misalnya, tolong berikan jalan keluar dan bisa meraih solusi. Ulama yang memang apa? Pakarnya seperti itu, ya. Dan lebih utama kata para ulama, jadi menyebutkan dengan kata-kata kiasan. Misalkan bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang seperti ini, tidak menyebutkan apa? Person langsung, ya. Ini lebih utama daripada langsung menyebutkan orang-orang yang dimaksud. Kemudian meminta bantuan kepada orang lain yang untuk merubah kemungkaran yang ada di sekitarnya. Misalnya, ya, ada pelaku maksiat yang terang-terangan mengerjakan kemaksiatan, lalu meminta bantuan kepada Pak RT, ya, atau orang-orang sekitar untuk berubah. Karena misalkan kemaksiatannya membuat dampak yang suka merusak barang-barang sekitar, suka atau mencemarkan nama baik di wilayah tersebut, maka silakan hanya sekedar kemaksiatan yang dilakukan, tidak merembet pada keburukan lainnya, ya. Kemudian untuk memperkenalkan jati diri seseorang, artinya ketika ada seseorang yang dikenal dengan nama tersebut, jadi kalau tidak disebut nama itu orang tak kenal. Seperti dulu di zaman para salafus saleh ada beberapa ulama yang namanya ini kalau di zaman sekarang kadang nggak enak dengernya, ya. Tapi di zaman itu orang mengenali nama seperti itu. Seperti misalkan ada seorang namanya Al-A'raj, itu orang yang pincang. Jadi kan nggak enak dengerin.
betul kan? Syekh Al-A'waj misalnya, Syekh Pincang atau Syekh Al-Aqsam, ya, tuli, Al-A'ma, buta. Tapi kalau dia terkenal dengan nama tersebut, ya, artinya memang dikenal seperti itu oleh masyarakat dan biasa, lumrah, bahkan orangnya sendiri yang memang biasa dipanggil seperti itu namanya, misalkan ya, karena satu dan lain hal jadi biasa nama seperti itu, maka boleh. Meskipun kata orang ulama, seandainya ada sebutan lain yang lebih lembut, lebih soft, kita katakan, ya, maka hendaknya memakai sebutan yang baik daripada sebutan-sebutan yang menurut kita tidak enak, ya, pincang, buta, tuli, atau sebutan-sebutan lain. Kemudian dengan cara ketika menyebutkan ghibah tersebut, ya, dibolehkan. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Artinya apa? Gak ada niatan untuk menjelek-jelekan orang tersebut. Artinya ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan apa? Jalan keluar misalkan, ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bukan karena niat ingin menjadikan buruk orang yang digibahi tersebut. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, tapi dibicarakan sesuai. Ketika melakukan kemaksiatan, nih, misalkan orang ini suka berjudi, ya, udah sebutkan kepada mufti tersebut, ya, para ulama tersebut, wahai, misalkan Syekh, ya, ini orang di sekitar kami suka berjudi, agar dinasihati atau diberikan pencerahan kepadanya supaya tidak berjudi lagi. Jadi jangan merepek ada orang berjudi dan dia kesehariannya begini, nggak boleh, ya, nggak boleh menyebutkan aib-aib merembet pada aib-aib lainnya, ya, yang dia tidak menampakkannya di hadapan manusia seperti itu, nggak boleh. Jadi harus betul-betul menjaga, ya. Karena apa? Karena apa? Ketika dia menyebutkan kemaksiatan di hadapan orang lain, di hadapan syekh, di hadapan ulama, di hadapan orang-orang terkemuka, di hadapan siapapun, khawatir apa? Khawatir justru malah pelaku maksiat tersebut semakin jauh, ya, semakin tidak mau dinasihati, bahkan benci kepada orang-orang yang para dai misalnya, para penceramah, karena mereka suka menyinggung, suka memuji, membicarakan keburukannya, ya. Jadi nggak suka dengan akhirnya semakin jauh dari agama, semakin jauh dari hidayah. Makanya kita para dai harus lebih, ya, lebih mampu menjaga lisan diri. Jangan mudah mengunci orang lain, atau ketika mencegah orang dari perbuatan mungkar pun ini harus dengan cara yang bisa diterima olehnya. Artinya bukan dengan cara kekerasan atau malah mencaci maki pelakunya sehingga dia semakin jauh, ya, semakin jauh. Tapi apa? Dengan kelembutan, ya, dengan cara yang bijaksana, sehingga mudah-mudahan, ya, dia mendapatkan hidayah. Mau hidayah pada saat itu, atau mungkin nanti dia berpikir, ya, sebulan kemudian boleh jadi dia akhirnya sadar, setahun kemudian, ya, yang jelas hidayah dari Allah. Bahkan dikatakan di sini, ketika kita tidak mempertimbangkan masalah dan mafsadat, boleh jadi, ya, mereka akan sama menggibahi kita. Boleh jadi mereka akan semakin melakukan kemungkaran, akan menambah kemungkaran lain. Ini mengerikan sekali, ya. Jadi ingatkan saudara kita yang melakukan kemungkaran dengan cara yang bijaksana, tidak dengan cara mencaci maki atau anarkis yang kekerasan. Bahkan tidak ada siapapun yang suka dinasihati dengan cara kekerasan atau dengan cara dicaci maki seperti ini. Baik, terakhir, ya, ketika seorang terjerumus dalam perbuatan ghibah, maka hendaknya bertobat kepada Allah, berhenti dari ghibahnya, dia menyesal dari perbuatan tersebut dan bertekad kuat untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Dan kalau mampu, hendaknya dia minta maaf kepada orang yang dighibahi. Tapi kalau tidak memungkinkan, artinya khawatir justru malah menambah
kebencian di antara keduanya, maka doakan kebaikan untuknya dan sebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat yang dahulu kita pernah menghibahnya. Sebutkan kebaikan, jadi kebaikannya sekarang. Si bulan, masya Allah begini dan begitu, ya, sesuai dengan realita yang dia lihat seperti ini. Baik. Jadi intinya ghibah adalah perbuatan yang haram, termasuk dosa besar yang membinasakan, bahkan ancaman akan mendapatkan siksa kubur, dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, ingat ketika seorang akan menghibah, ingat hadis-hadis Nabi tentang ancaman-ancaman tersebut. Ingat firman Allah ya tentang bahwa orang yang menghibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dan ini tidak mau ya. Harus diingat ya. Dan kita pun ketika akan menghibah, ingat aib kita pun sama banyak, betul kan? Banyak sekali. Jadi kalau akan menyebutkan aib orang lain, pikirkan dulu, aib kita pun banyak. Jangan sampai apa? Semut apa? Semut di seberang laut nampak, tapi gajah depan di pelupuk mata kan tidak nampak. Artinya, iya, kita harus mengingat kayak gitu. Aib ini terlalu banyak. Jangan bicarakan aib orang lain. Ya, udah banyak dosa, bicarakan orang lain. Di akhirat menjadi orang yang rugi. Betul kan? Siapa orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat? Kata Nabi, orang yang muflis. Orang yang kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Setelah kebaikannya habis, dosa-dosa orang yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Maka dia termasuk orang yang bangkrut, ya rugi, udah jatuh ketimpa tangga sebab. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, ya, dari menggibahi sesama muslim. Lebih baik dia ketika ada majelis ghibah segera tinggalkan, atau kalau mampu ingatkan ya tentang buruknya perbuatan ghibah seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar apa yang telah dibahas tadi. Silakan. Di taubat dan istighfar ini senantiasa beriringan. Istighfar termasuk bagian dari taubat, karena taubat itu sendiri adalah meminta ampun kepada Allah. Ucapan istighfar adalah ucapan apa? Meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, ya, aku meminta ampun kepada Allah. Ini bagian dari taubat. Akan tetapi taubat ini harus memenuhi syarat-syarat tadi, ya. Jadi kalau kita melakukan dosa dan memang sebagai manusia pasti akan terjadi kepada perbuatan dosa dan kesalahan, maka segera bertobat dan penuhi syarat-syarat taubat. Ya, itu tadi bertekad untuk tidak mengulanginya, menyesal, ada penyesalan. Ya, jangan sampai dia bertobat tapi seakan biasa, tidak ada penyesalan misalnya. Makanya kata para ulama, an-nadam at-taubat, ya, an-nadam buat taubat. Penyesalan itu bentuk dari apa? Taubat. Ya. Jadi penyesalan bentuk dari apa? Taubat. Harus menyesal. Kenapa saya membuat begini? Dan dia bertekad untuk apa? Tidak mengulanginya di kemudian hari. Ini bentuk taubat yang benar. Dan kalau ada hubungan dengan sesama manusia, segera minta dihalalkan. Kalau ada harta yang diambil, segera kembalikan. Ya, segera kembalikan kepada yang berhaknya. Jangan sampai dia bertobat namun tidak mau yang meminta dihalalkan tentang hal-hal tersebut. Ada masalah ghibah, cara bertobatnya tadi, cara minta dihalalkannya. Kalau memang tidak ada tawar, ketika kita datang kepada seorang yang kita pernah gibahi, lalu meminta maaf dulu, pernah gibah ini, gibah itu, dan orangnya terkenal suka memaafkan, maka silahkan, tidak mengapa kita datang. Tapi kebanyakan orang yang digibahi, dibicarakan, kalau kita minta maaf kepadanya, ini kebanyakan akan mengucingkan, ya, menambah keruncikan. Dia akan berkata, oh jadi kamu yang
membicarakan ini, gara-gara kamu saya jadi begini dan begitu. Ya, tambah ya, permusuhan semakin apa? Meruncing. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, cukup doakan saja agar Allah berikan ampunan ya kepada kita dan kepada dia. Misalkan kalau dia melakukan dosa, semoga Allah mengampuninya dan mendoakan kebaikan untuknya. Dan tadi menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat yang dulu kita pernah mengibahinya. Kalau apa istilahnya masih ada perkumpulan-perkumpulannya, kita sebutkan kebaikan-kebaikan. Nah ini cara Allah. Jadi istighfar dan taubat ini senantiasa beriringan. Ya. Jadi cara kita bertobat ya salah satunya senantiasa beristighfar. Jangan istighfar. Dan istighfar dianjurkan setiap waktu. Bahkan dengan istighfar ini banyak sekali keutamaannya ya. Disebut dalam Al-Quran apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa anhar. Ya. Akan diturunkan air hujan. Nanti keberkahan dari atas. Kemudian akan dibanyakan keturunan, akan diberikan kebun-kebun, sungai-sungai. Artinya hidupnya akan diberkahi. Ya, ketika kita misalkan kemarin lama tidak hujan, banyak istighfar. Yusiris sama alaikum midra. Allah akan turunkan keberkahan dari langit, salah satunya apa? Hujan. Ya, banyak istighfar. Mungkinkan dosa-dosa kita yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Istighfar. Bahasa Inggris kita dengan berbanyak istighfar. Dan orang yang beristighfar tidak akan pernah merugi. Ya, orang yang beristighfar tidak akan pernah merugi karena banyak sekali keutamaan dari ucapan istighfar. Setelah sholat, astagfirullah. Ya. Kemudian ketika zikir pagi, kita mengucapkan bacaan apa? Sayyidul istighfar. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Baca ya. Kemudian dalam keseharian istighfar. Kadang-kadang kalau kita naik angkot, ya, ada aja pemandangan yang haram dengan wanita yang buka aurat. Astagfirullah. Ini bentuk taubat kita. Buka YouTube misalkan iklannya wanita yang menampakkan aurat. Astagfirullah. Padahal yang mau kita buka kajian, ceramah ada saja yang nongol ya wanita-wanita yang menampakkan astagfirullah. Tapi bukan barang astagfirullah masih lihat terus ya, langsung segera palingkan pandangan kita atau di skip ya, segera dihilangkan hal tersebut. Kita bisa saudara, tidak terlepas dari yang namanya kemaksiatan itu banyak sekali ya, wasilah kemaksiatan di hadapan kita. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah ya, banyak minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan seluruh kesalahan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada lagi. Cukup ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kata majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.